Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Niasminida dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240127 dari kelompok 20 tutorial PO1. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu persoalan dan menemukan solusi optimal dengan menggunakan metode analisis sensitivitas yang dimana itu menggunakan dua software. Baiklah, langsung saja sebelum kita menyelesaikan persoalannya, kita baca soalnya terlebih dahulu. Pabrik alat rumah tangga bernama PT Avo memproduksi tiga jenis produk yaitu mesin cuci atau M, AC atau A, dan kulkas atau K. Setiap produk melalui tiga tahapan proses yaitu perancangan atau desain, perakitan atau assembly, kontrol kualitas atau QC. Kapasitas waktu tersedia pada masing-masing bagian adalah untuk proses desain maksimal sebanyak 120 jam, assembly sebanyak 90 jam, serta proses QC sebanyak 65 jam. Waktu proses yang dibutuhkan untuk setiap unit mesin cuci M yaitu proses desain sebanyak 3 jam, assembly 4 jam, dan QC 2 jam. Sedangkan waktu proses untuk tiap unit produk AC yaitu proses desain sebanyak 7 jam, assembly 5 jam, dan QC 6 jam. Serta waktu proses untuk tiap unit produk kulkas atau K yaitu memerlukan proses desain sebanyak 5 jam, assembly 3 jam, dan QC 8 jam. Keuntungan atau profit per unit masing-masing produk yaitu mesin cuci sebanyak $10, AC sebanyak $8, serta kulkas sebanyak $9. Permasalahan pabrik rumah tangga pada PT Avo tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Nah, untuk A sendiri itu kita membuat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan alat rumah tangga PT Avo ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, yang B berapakah nilai shadow price dari ketiga produk, dan yang C berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam kerja di bagian assembly. Nah, dan jelaskan. Dan yang D itu apabila pabrik mempertimbangkan penambahan produk baru speaker S dengan harga jual $11 dan keuntungan per unit $3 dan membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, dan 2 jam QC. Apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Jadi, untuk menyelesaikan yang A, itu kita perlu membuat model matematisnya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada model matematisnya. Diketahui, untuk diketahuinya permisalannya mesin cuci itu adalah M, yang tadi itu AC adalah A, kulkas adalah K. Untuk model matematisnya sendiri, itu kan di sini kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk fungsi tujuannya sendiri itu kita pakai max Z atau Z max. Nah, di sini ada beberapa fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala pertama itu ada di kendala desain, yang dimana di kendala desain ini itu untuk di desain sendiri 3 jam untuk di mesin cuci, 7 jam untuk di AC, 5 jam itu di kulkas. Nah, di sini kita pakai tanda kurang sama dengan 120. Nah, 120 tadi itu adalah waktu maksimal proses dari desainnya. Selanjutnya, untuk kendala assembly sendiri itu 4 jam di mesin cuci, 5 jam di AC, 3 jam di kulkas. Ditambah, oh ya tadi ini S1 itu select. Kita menggunakan selectnya S1, dan ini ada select atau S2. Nah, tandanya itu masih sama, lebih pakai kurang dari sama dengan 90. Nah, 90 juga tadi itu merupakan eh, proses maksimalnya dari assembly. Selanjutnya itu ada kendala quality control. 2 jam itu untuk mesin cuci, 6 jam untuk AC, 8 jam itu untuk kulkas. Nah, ini slide 3. Dan ini kita juga pakai tanda kurang dari sama dengan 65. Nah, 65 itu proses maksimalnya dari QC. Nah, itu kita lihat di fungsi tujuannya ini. Itu 10M, 10M tadi ini mesin cuci, AC, ini kulkas, dan ini slide-nya. Ada S1, S2, S3. Nah, setelah kita mengetahui model matematisnya tadi, kita bisa langsung aja ke pengerjaan menggunakan POM. Udah ke POM, kita pencet modul, terus kita pilih linear programming, new. Di sini kita kasih nama dulu, misalnya PO1. Nah, number of concern itu kita pakai 3, number of variabelnya juga 3 tadi, karena kita ada 3 variabel, AC, kulkas, sama mesin cuci tadi. Terus langsung aja. Kita juga tadi itu ingin menemukan penurunan yang maksimal, jadi maximize, benar, kita oke. Nah, untuk ini kita bisa ganti, jadi design, ininya kita ganti jadi assembly. Seperti ini ada QC. Nah, untuk variabelnya, tadi kita pakai mesin cuci, terus ini kita pakai AC, sini ada kulkas. Nah, untuk maximize-nya tadi itu 10 untuk mesin cuci, 8 untuk AC, dan 9 untuk kulkas. Untuk desain sendiri itu eh, untuk mesin cuci itu 3, assembly di mesin cuci itu 4, QC pada mesin cuci itu 2. Nah, untuk AC itu untuk proses desainnya 7, proses assembly-nya 5, dan proses QC-nya 6. Selanjutnya, kulkas itu untuk desainnya sendiri 5, assembly-nya 3, assembly-nya 3, dan quality control-nya itu 8. Nah, untuk tandanya itu benar ya, kurang dari sama dengan. Nah, ini untuk HRS-nya itu merupakan waktu maksimal dari dari tiap prosesnya. Nah, untuk proses desain sendiri itu adalah 120 jam, untuk assembly sendiri adalah 90 jam, untuk QC sendiri itu 65 jam. Nah, ini kita bisa langsung solve aja. Nah, di sini kita udah ketemu nih solusinya. Nah, untuk mesin cuci ini 20,19, kulkas itu 0 berarti artinya tidak kosong ya. Nah, untuk kulkas sendiri itu 3,08. Nah, ini solusi optimalnya di angka 229,6. Nah, setelah kita sudah menemukan nih di COM-PM, solusi optimalnya, kita bisa langsung ke software selanjutnya, yaitu Excel.
Nah, langsung aja nih, Mas. Nah, ini kan kita lanjut ke pengerjaan menggunakan software Excel. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih masukin model matematisnya. Nah, untuk baju cuci kan tadi 2, di desain assembly-nya 4, QC-nya itu 2, AC itu desainnya 7, assembly-nya 5, itu assembly-nya 5, eh quality control-nya itu 6, kulkas itu 5 di desainnya, 3 assembly-nya, 8 QC-nya. Satu sedikit isi 1, 0, 0, 0, itu, hmm, hmm, hmm. Nah, tiap eh, untuk keuntungan tiap produknya ini, untuk mesin cuci sendiri itu keuntungannya 10 dolar, AC itu 8 dolar, dan kulkas itu 9 dolar. Nah, untuk kapasitasnya tuh, untuk desain 120 jam, untuk assembly 90 jam, untuk QC 65 jam, 5, 0, 0. Nah, untuk tanda yang digunakan itu adalah kurang dari sama dengan, di bawahnya juga sama, kurang dari sama dengan. Nah, yang bagian bawahnya ini kita menggunakan besar dari sama dengan. Nah, di sini kita ingin menentukan solusi optimalnya. Tapi sebelum itu kita tentuin dulu nih totalnya dengan rumus sum product. Kita pakai rumus sum product. Terus kita pencet yang bagian desain. Kita drag, terus di koma. Selanjutnya kita pilih yang solusi optimal. Kita drag juga. Terus kita kunci satu kali. Kita tanda kurung dulu. Nah, selanjutnya ini kita drag ke bawah. Nah, untuk menentukan solusi optimalnya, kita bisa menggunakan solve. Pilih menu bar data, kita pencet solver. Terus untuk set objektifnya, itu kita isi di enter. Variabel selnya kita isi yang ini. Dari solusi optimal kita klik sampai ujung, enter. Selanjutnya kita add total. Ini kita langsung blok 3 aja karena di sini tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan. Terus kita ganti tandanya, untuk konsepnya kita ambil yang kapasitas yang 3 ini. Dari desain sampai quality control. Kita add. Terus selanjutnya kita masukin yang X1, X2, dan X3-nya. Sama langsung 3. Terus ini kita ganti tandanya jadi besar dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Selanjutnya untuk konsepnya kita klik ini, enter, pencet OK. Lalu ini kita pilih Gaussian nonlinear, terus kita solver. Setelah itu kita bisa pilih semuanya ini, answer sensitivity limit. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nih hasilnya. Sama seperti yang di POM QM tadi. Untuk mesin cuci itu solusi optimal adalah 20,192, AC itu 0, dan kulkas itu 3,077. Nah, untuk totalnya itu ada di 230. Jadi solusi optimal itu sekitar ini 230. Selanjutnya kita ke eh, penyelesaian masalah berikutnya. Ini yang di poin A. Selanjutnya kita eh, mau menyelesaikan persoalan yang ada di poin B, yaitu berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Kita langsung aja ke Excel lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Udah ada tabel-tabelnya, kita bisa langsung masukin aja. Yang tabel ini itu kita salin dari POM QM. Angka-angka di POM QM yang di bagian iteration 3. Nah, langsung aja kita salin. CTRL-V. Nah, ini kita salin dari POM QM iterasi yang ketiga. Kita menentukan desain, assembly, sama QC-nya. Nah, untuk desain sendiri itu caranya adalah dengan cara kita sama dengan, terus kita pencet di baris ZZ yang kolom select. Ini, enter. Assembly juga sama, tapi di select 2, enter. Untuk QC juga sama, di select 3. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Untuk desain itu adalah 0, assembly itu 2,38, dan QC itu min 0,2308. Selanjutnya, kita udah menemukan nih shadow price-nya. Untuk desain itu 0, assembly itu segini, quality control itu ini. Nah, selanjutnya kita ke persoalan berikutnya. Langsung ke persoalan yang kecil. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 6 jam kerja di bagian assembly? Jelaskan. Nah, di sini kita langsung aja ke Excel lagi. Nah, ini udah ada tabelnya penambahan 6 jam pada proses assembly. Di sini satu solusi lamanya. Nah, untuk menentukan solusi lama itu rumusnya sama dengan quantity, kita drag sampai bawah, enter. Nah, ini udah ketemu.
hasilnya untuk perubahan itu kita menggunakan rumus sama dengan kita pilih select yang ke satu yang di sini, terus kita kali sama 6. Kenapa kita kali 6? Karena di sini kita ingin melakukan penambahan 6 jam pada proses assembly. Kita enter, ini udah ketemu hasilnya, kita drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan solusi barunya. Untuk solusi baru sendiri, itu rumusnya adalah solusi lama, kita kurangi dengan perubahan, kita enter. Nah, situ langsung aja kita drag. Nah, setelah kita menemukan nih solusi lamanya, perubahannya, dan solusi barunya, kita bisa mencari keuntungan baru. Nah, untuk keuntungan baru sendiri, itu rumus pakai sum product. Nah, ini sum product. Untuk rumus sum product sendiri, itu kita pilih yang iterasi, terus kita titik koma, kita pilih yang solusi baru. Kita tutup kurung. Ini hasilnya, kita dapat keuntungan lamanya, keuntungan barunya itu ada di 215,31. Untuk keuntungan lamanya, kita pakai rumus sama dengan 2J ZZ di bagian quantity. Enter. Nah, ini hasilnya untuk keuntungan lama 229,62. Nah, selanjutnya untuk perubahannya itu kita menggunakan rumus sama dengan keuntungan baru diselisihkan dengan keuntungan lama diselisihkan dengan keuntungan lama. Enter. Ini kita ketemu nih hasilnya min 14,31. Kalau kita melakukan penambahan 6 jam pada proses assembly, itu kita mendapatkan keuntungan baru, keuntungan lama, dan perubahannya itu di angka segini, guys. Nah, keuntungan barunya itu kita dapat 215,31 dari keuntungan lamanya yang 229,62. Berarti untuk perubahannya itu minus minus 14,31. Nah, selanjutnya kita coba kalau kita melakukan pengurangan 6 jam pada proses assembly. Nah, untuk solusi lamanya itu caranya sama seperti kita mencari yang di tabel perubahan 6 jam. Solusi lama sama dengan rumusnya itu sama dengan di enter. Selanjutnya untuk perubahan itu kita pakai rumus dengan yang kedua ini kita kalikan sama dengan yang kedua kita kalikan dengan min 6. Kenapa min 6? Karena di sini kita ingin melakukan pengurangan. Kalau tadi kan kita melakukan penambahan. Jadi kita kalikannya dengan 6. Sedangkan ini kan pengurangan. Jadi kita kalikan dengan min 6. Enter. Ini udah ketemu hasilnya. Lalu kita drag ke bawah. Oke. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, kita bisa mencari solusi barunya. Rumusnya tadi sama dengan solusi lama dikurang dengan perubahan. Nah, ini udah ketemu juga hasilnya 40,88 sekian. Kita mencari keuntungan baru, keuntungan lama, dan perubahannya. Untuk keuntungan baru itu sama rumusnya seperti yang tadi. Keuntungan baru. Dengan menggunakan rumus sum product, terus kita pilih terus ini, titik koma, terus selanjutnya, nah ini keuntungan barunya kita dapat di angka 243,92. Untuk keuntungan lamanya, itu sama dengan, ini keuntungan ini, ya. Dan untuk perubahannya kita menggunakan rumus keuntungan baru diselisihkan dengan keuntungan lama. Nah, itu kita udah ketemu hasilnya. Keuntungan barunya itu di angka 243,92. Untuk keuntungan lamanya itu 229,62. Untuk perubahannya itu ada di angka 14,31. Nah, selanjutnya, ini kita udah menemukan kalau misalnya kita melakukan pengurangan dan penambahan pada proses assembly. Selanjutnya kita ke soal yang ke poin yang terakhir yaitu poin D. Pertanyaannya itu apabila pabrik mempertimbangkan menambah produk baru speaker ATS dengan harga jual $11 dan keuntungan per unitnya itu di $3 dan membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, dan 2 jam QC, apakah pabrik tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, sini kita langsung aja balik lagi ke Excel untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, ini kita isi. Tadi untuk desain sendiri itu kan kita membutuhkan waktu 2 jam, assembly itu 3 jam, quality control itu 2 jam. Nah, untuk nilai per jamnya itu, kita menggunakan rumus sama dengan desainnya sampai quality control, drag, enter. Nah, di sini udah ketemu nih langsung hasilnya. Setelah itu, untuk menentukan totalnya, itu adalah dengan cara jumlah yang diperlukan eh, sama dengan jumlah yang diperlukan dikali dikali dengan nilai per jamnya.
Enter. Nah, ini udah ketemu nih hasilnya untuk hasil total biayanya. Nah, untuk total biaya sendiri itu kita menggunakan rumus. Nah, di sini kita mau menentukan total biayanya. Total keseluruhannya itu kalau kita memproduksi si produk baru. Sama dengan sum, kita break semuanya. Oh, oke. Ini kita pakai rumus sum, kita break semuanya. Hah? Sini, bentar. Nah, di sini kita udah menemukan total biaya jika kita memproduksi produk baru. Nah, hasil yang kita dapetin ini, itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kita tidak layak memproduksi produk baru atau memproduksi speaker. Alasannya itu untuk memproduksi produk baru ini kita membutuhkan eh, jam assembly dan QC yang memiliki nilai bayangan cukup tinggi atau shadow price-nya itu cukup tinggi. Jadi di sini tuh akan menurunkan total keuntungan dari perusahaan. Dia penyelesaian persoalan dengan menggunakan metode analisis sensitivitas. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.